Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Ujung 45 Jakarta mereportase di atas kapal feri penyeberangan dari Bajoy ke Kolaka. Dari Bajoy Provinsi Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Coba kita lihat penumpang yang begitu sesak di kapal ini. Sebenarnya kalau kita melihat manifest ini sudah melebihi kapasitas. Lagi-lagi sebenarnya tidak boleh dibiarkan seperti ini, karena kalau kita melihat keselamatan penumpang, sekoci dan pelampung pasti tidak memadai kalau terjadi apa-apa. Pasti disalahkan pemerintah, disalahkan para operator. Nah, semestinya yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika arus mudik dan balik itu menyiapkan armadanya bukan hanya 4, karena ada armada kapal di jam 10, ada jam 12, ada jam 1, ada jam 17. Mestinya dengan kapasitas penumpang yang berlebihan begini tidak boleh ditoleransi, harusnya zero toleransi. Karena kalau terjadi apa-apa kapal ini tenggelam, tidak akan mungkin bisa selamat. 90% saya berani yakin akan sulit diselamatkan, walaupun ada kapal bisa berpapasan yang dari Kolaka ke Bone, Bajoy dari Bajoy ke Bone. Tapi kalau terjadi musibah, siapa yang bisa menolong? Kalau kita lihat, coba lihat sekoci putar. Sekoci hanya satu. Itu di sana. Nah, itu tuh, perahu kecil. Saudara pemirsa, sekoci hanya satu. Pelampung, saya tidak yakin pelampung kapal ini ada 100. Ataupun kalau ada 100, tapi penumpangnya lebih 1000. Ini tidak boleh dibiarkan. Lagi-lagi pemerintah Republik Indonesia atau presiden yang terpilih jangan membiarkan penyeberangan ini melebihi kapasitas, karena bisa berbahaya keselamatan penumpang. Bayangkan ini alat berat, mobil truk besar, penumpang lebih 1000, yang mestinya nanti kita cek kapasitasnya berapa, yang mestinya harus disiapkan pemerintah. Armadanya ketika banyak untuk para penumpang dimohon balik dan arus mudik menunggu di ruang penumpang. Karena kalau terjadi kecelakaan, Nanti kami infokan siapa yang kalau kita lihat manifest ini informasinya sebagian muatan, kapasitas muatan, sebagian kendaraan sudah keluar dari Saudara kapal. pemirsa, saya Sekjen DPP Laskar Tolong Anti Korupsi kerjasamanya untuk menjaga Jakarta keselamatan bersama. mereportase di Terima atas kasih. kapal di dermaga Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sekali lagi, pemerintah jangan biarkan penyeberangan di seluruh Indonesia melebihi kapasitas, karena ini sangat berbahaya kalau terjadi bencana. Siapa yang bisa menanggung? Sekali lagi, sekoci dan pelampung tidak akan mampu memadai untuk melakukan pertolongan kepada masyarakat kalau terjadi ada bencana di tengah laut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kami menuju Pelabuhan Bajoy untuk menyeberang ke Kolaka. Kolaka menuju Bombana, Buah Pinang. Kita akan konsolidasi di Kolaka, nah menggunakan pelabuhan feri Bajoy, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan ke Pelabuhan Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, kita akan menyeberang ini sebentar lagi. Inilah panjang Pelabuhan Bajoy ini, kurang lebih 3 km dari pinggir pantai sampai dengan kedalaman penyeberangan pelabuhan feri. Nah, inilah 3 km. Nah, sekarang sebenarnya ada 2. Ini sudah bercabang. Yang kanan dulu yang sempat bermasalah korupsi. Nah, ini ya kan, pelabuhan ini dulu yang sempat dibidik oleh KPK dan sudah ada tersangkanya, terpidananya. Nah, saudara pemirsa, nah ini tuh feri sudah ada di sana menunggu, karena penyeberangan ada di jam 10 siang tadi. Ada jam 12, ada jam 1, dan ada jam 17. Kita menggunakan feri yang jam 17. Tapi kalau melihat di luar itu masih ada 2 ya. Oh, mungkin sebelahnya beda. Nah, itu yang paling ujung, coba ujung. Nah, kita akan menggunakan feri yang jam 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Tengah atau waktu Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita insya Allah subuh kita tiba di Pelabuhan Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita istirahat lalu menuju ke Bombana. Nah, kemungkinan kita lanjut ke Kendari, lewati Konawe Utara, Konawe Selatan. Sebenarnya rute kita ini mau sampai ke Muna atau ibu kotanya apalagi Raha.
mobil sampai di sini atau bisa sampai ujung? Sampai sini aja? Enggak. Sampai sini aja? Enggak sampai dia sampai ujung. Ujung. Cuma Oh, dia salah kah kita mungkin, Pak? Ya, cocok. Tapi kenapa? Oh, beda. Oh, itu timbangan ya? Kenapa Pak Semar? Tetap terang. Ya. Apa bosku? Ya. Jauh lebih tuh. Gak apa-apa, di situ kita ambil karcis di pintu. Bodi mau tutup taman itu. Oh, bisa? Oh, inilah Pak, gue. Nah. Bodi mau boleh bawa ke ruang, lepas gimana karcis tak mati terus kita. Oh iya, putar lagi, keluar lagi. Aduh. Nah, pos dulu. Ya, bilangin nggak pernah nanti di Jakarta. Mau pedangin. Turun dahulu ke kendaraannya. Suasana Dan untuk para feri, pemilik sepeda motor, suasana kapal feri dipersilakan jam turun 3 dahulu subuh ya. ke dek kendaraan. Untuk para Sangat penumpang yang padat. lain, mohon padat. menunggu di ruang penumpang dahulu. Dari Jangan penyeberangan berdesak-desakan dari untuk Bajoe, menjaga keselamatan Kabupaten bersama. Bone, Sulawesi Selatan menuju Kolaka. Nah ini Pak Asmar aja ini, Pak Jabar. Nah ini nih, siapa ini? Nah, ini sangat padat, luar biasa. Sangat padat jam 3 subuh ya. Dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan jam 7 lewat, jam 7 malam atau jam Sekali lagi 19 untuk para driver menuju mobil sudah tiba di Kolaka jam 3 kecil, subuh. Kolaka Sulawesi mobil Tenggara. pribadi, Nah ini dan pemilik sepeda motor dipersilakan turun dahulu ke dek kendaraan. ya. Untuk para penumpang yang lain mohon menunggu di ruang penumpang dulu ya. Jangan berdesak-desakan untuk turun. Kasih kesempatan para driver Terus. turun. Sekali lagi para pemilik sepeda motor, para driver mobil pribadi, Gelap ini. dimohon Nah, itu terang itu. Tunggu. mohon perhatian untuk para penumpang. Dipersilakan turun melalui tangga depan, kanan dan kiri. Para penumpang dipersilakan turun melalui tangga depan.
Iya. Sekali lagi untuk para penumpang yang masih ada karena dek kendaraan sudah kosong, para penumpang dipersilakan silakan. Berdiri dia pulang. Berdiri.
Dari manapun Anda berada, saya Bela Selati Korupsi 345 Jakarta mereportase di Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kemarin kita berangkat dari maghrib, sebenarnya jam 17 sesuai dengan jadwal, karena berangkatan itu ada jam 10, ada yang jam 12, ada jam 1 dan ada jam 12. Tapi keberangkatannya setelah sholat isya atau pada maghrib dan atau pada isya, tepatnya pada isya, saudara pemirsa. Yang kami mau sorot adalah ketika arus mudik dan arus balik betul-betul over capacity. Sebenarnya harus zero toleransi, karena kenapa? Ketika dibiarkan penumpangnya begitu sudah melebihi, sudah ada toleransi, mestinya yang tidak boleh ditoleransi adalah kendaraan. Jangan karena operator mengejar begitu banyak pemasukan, karena kendaraan otomatis lebih banyak pembayaran daripada penumpang biasa atau manusia. Tapi itu tidak boleh. Kenapa? Karena terjadi insiden, terjadi musibah ini tidak diminta, tapi terjadi. Apakah lampunya, apakah cukup sekali? Ternyata setelah kami pantau tidak cukup sekali. Sekoci tidak hanya cuma berapa sekoci, kelihatan yang tergantung. Yang kita lihat nyata kasat mata hanya satu. Lalu lampunya apakah ada 100-200 sementara penumpang lebih 1000? Bagaimana kalau terjadi musibah? Sekali lagi kepada wahai pemerintah dan operator, tidak boleh membiarkan, harus zero toleransi, tidak boleh membiarkan over capacity, karena kalau terjadi insiden di tengah laut, siapa yang bisa menolong? Mau menyalahkan siapa? Mau menyalahkan operator? Mau menyalahkan perusahaan pelayaran? Atau hanya menyalahkan pemerintah? Sebelum kita menyalahkan operator, menyalahkan perusahaan pelayaran, merusakkan para regulator, yang kita salahkan adalah pemerintah. Lagi-lagi harus menyiapkan armada sebagai solusi. Tambah armada ketika arus balik dan mudik. Jangan dibiarkan penumpang over capacity, karena kalau terjadi bencana tidak ada yang bisa menolong begitu banyak. Sekali lagi, ketika terjadi arus balik, armada harus ditambah, armada harus ditambah, armada harus ditambah, khusus arus mudik dan balik ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak boleh dibiarkan, karena kalau terjadi bencana, siapa yang bisa menolong mereka? Penumpang yang begitu banyak sesak, bahkan mobil saja tidak bisa bergerak. Lebih tragis lagi kita lihat sampai tabrakan mobil di atas kapal. Begitu masuk kapal, mobil Avanza tabrakan dengan mobil Avanza, karena apa? Over capacity, dipaksakan. Sampai terakhir ekskavator yang sangat berat, PC 200, nggak salah, PC 400 atau PC 200, saya akan perhatikan minimal itu PC 200. Tapi kalau saya lihat bucketnya itu adalah PC 300 atau PC 400. Sekali lagi, tidak boleh dibiarkan, harus ada zero toleransi, karena kita tidak ingin biarkan terjadi eksiden di tengah laut. Tambah armada, tambah armada itu menjadi solusi. Wahai operator, wahai legislatif, wahai presiden, tambah armada ketika harus balik dan mudik pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekjen Bela Selati Korupsi 345 Jakarta mereportase di Pelabuhan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ya, ambil aja. Potong, ini yang ditabrak. Kita balik dulu. Ya. Oh iya. Ayo. Ya, kita sama-sama kan? Oh, sama-sama. Iya. Oke.
Saudara pemirsa, Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejabat 5 Jakarta setelah mereportase langsung dijemput anggota DPRD. Ini anggota DPRD kita. Ya, ke depan untuk calon wali kota Kolaka. Amin. Nah inilah, mudah-mudahan pemuda ini harus kita dukung. Kita besarkan Laskar Anti Korupsi 45. Kita himbau masyarakat supaya bersatu mendukung beliau. Pemuda yang sangat cerdas, sangat energik, sangat maju potensial untuk Kolaka ke depan. Ini anggota DPRD kita menjemput rombongan Laskar Anti Korupsi 45 Jakarta. Nah, saya langsung driver ya. Oke, saya lah kita bawa sendiri. Terima kasih anggota DPR menyiapkan kendaraan. Ya, ada juga. Ada nih? Ya, ya. STK-nya? Ada juga. Kita berangkat boleh? Kita berangkat dulu STK-nya. Stengkelnya. Tidak seperti Pak. Ini Nova kan isi minyaknya, tetapi di depannya. Cas jadi, Iya bagus. ambil pengen di tasku. Anu ngecek. Tenan atau belum ada?